Mm, I ain't tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat literasi, kembali lagi dengan YouTube channel saya Tito Hedi, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi informasi perpustakaan dan kearsipan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang dua buah buku. Buku yang pertama itu yang berjudul tentang seri literasi digital, demokrasi, damai era digital, dan buku kedua itu berjudul dengan Yuk Jadi Gamer Cerdas Berbagi Informasi Melalui Literasi. Baiklah, sebelum membahas tentang materi dua buku, jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe. Thank you. Baiklah, saya akan menjelaskan buku yang pertama berjudul tentang seri literasi digital, demokrasi damai era digital. Buku ini berisi tentang bagaimana kita ingin membuat jurnal atau berbagai media literasi. Di dalamnya itu terdapat juga berbanyak macam materi di dalam buku ini. Buku ini terdiri dari 239 halaman dan penulisnya yang bertanggung jawab banyak di dalam buku tersebut. Kalian bisa juga mendownload buku ini dari sumber internet seperti Google, atau bisa juga membeli buku ini di toko terdekat. Buku ini menjelaskan tentang era digital, adu clickbait, dan jurnalis tabloid. Buku ini saya teringat curhatan seorang teman yang bekerja di sebuah media nasional. Katanya dia harus pintar membuat judul mengandung clickbait karena itu akan meningkatkan page view dan berita yang dibuatnya. Kegertian tersirat melalui kata-katanya ini. Sebenarnya malas membuat judul receh, tapi bagaimana lagi kalau nggak begitu kami nggak bisa bersaing. Di sisi lain, saya mendengar salah satu mata kuliah yang berhubungan dengan media massa, banyak mahasiswa yang mengaku selalu terpancing dengan judul-judul lucu, receh, bombastis, meski isinya tidak sesuai. Mereka cukup tidak dengan judul seperti itu. Cerita di atas merupakan gambaran atas fenomena clickbait. Tidak hanya di Indonesia, fenomena ini terjadi di ranah media global. Fenomena ini muncul ketika jurnalisme memasuki era digital, di mana pengelola media harus tahu cara meningkatkan trafik dari berita yang mereka terbuat. Jadi buku ini mengandung bagaimana cara kita ingin membuat judul. Jikalau kita ingin membuat jurnal, kita harus bisa tahu bagaimana judul yang akan kita buat itu baik atau tidaknya. Itu bisa juga dinamakan dengan clickbait. Buku itu ilmunya sangat tinggi. Jadi bagaimana cara kita beradu clickbait jurnalisme dari media jurnalisme tabloid atau jurnalisme sumbernya internet atau tugas dari kampus. Jadi kita bisa juga membentuk baru jurnalisme tabloid. Jurnalisme tabloid juga disebut jurnalisme kuning, di mana mengutamakan sensasi dan skandal sebagai komoditas. Jurnalisme ini sudah dibincangkan pada tahun 1980-an dan pertama kali hadir di Amerika Serikat. Jurnalisme ini dinilai melemahkan jurnalisme profesional karena menyebarkan nomor yang tidak diverifikasi kebenarannya. Disebut tabloid karena merupakan surat kabar atau periodisasi terbitan dan tampilan gaya serta yang sensasional, menarik, dan khas. Baiklah, dengan clickbait ini adalah judul yang menjebak yang biasanya dipakai oleh pembuat konten untuk menarik pembaca. Untuk membuat judul clickbait pun membuat konten perlu memikirkan rumus tertentu saat membuat judul bercerita. Menurut Chen Chong-Yi Rubin tahun 2018, karakteristik clickbait diantaranya tidak ada penyelesaian kata, menggunakan kata langsung, ajakan tidak
provokatif, kata hiperbola atau bombastis. Jadi clickbait itu kalau kita membuat jurnalisme, clickbait itu dinamakan jika kita membuat judul itu pasti hiperbola. Hiperbola ini pasti kata yang berkelebihan atau yang secara yang secara judul itu yang berlebih-lebihan atau tidak sesuai dengan yang kita buat. Jadi kita harus bisa menentukan judul jurnalisme kita. Kalau kita ingin membuat jurnal, maka kita harus pikir-pikir terlebih dahulu untuk membuat judul jurnalisme yang kita ingin kita buat. Selanjutnya itu adalah fenomena clickbait adalah bentuk baru dari jurnalisme tabloid. Penulis ini berasumsi bahwa di era digital seperti saat sekarang ini, media dalam jaring atau online di Indonesia menerapkan jurnalisme tabloid. Asumsi ini merujuk pada judul yang memicu respon emosional dan cenderung sensasional. Tak hanya ini, berita pun sering tidak diverifikasi sehingga belum teruji kebenarannya. Jadi fenomena clickbait ini di Indonesia itu cukup tidak bagus. Lebih bagus jurnalisme yang dari para penulis karya ilmiah yang begitu sangat jurnalisme ini bisa dipaparkan oleh berguna untuk semuanya. Jadi fenomena clickbait ini tidak bagus untuk orang yang ingin menjadi jurnalisme terbaik dengan judul yang tidak sesuai dengan faktanya sendiri. Itu tidak bagus untuk kita membacanya, karena tabloid dari jurnalisme menurut saya terus lebih baik kita mencari jurnalisme dari para penulis atau karya ilmiah yang benar-benar tahun terbaru terbitnya itu dipaparkan melalui media internet. Kita kan sebagai manusia kan bisa memilih bagaimana mencari informasi yang kita butuhkan itu sesuai yang kita inginkan. Jadi janganlah kalau kita hanya berasumsi bahwa di era digital ini kalau kita ingin mencari informasi, baiknya terlebih dahulu kita meneliti apa yang ingin kita cari. Jangan asal mencari informasi saja. Kalau kita ingin membutuhkan sesuatu, pasti harus kita meneliti terlebih dahulu. Janganlah terlalu mengikuti apa kata orang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan buku yang kedua yang berjudul tentang Yuk Jadi Gamers, berbagi informasi melalui literasi. Nah, buku yang kedua ini berisi tentang bagaimana cara kita tidak tahu hanya saja dengan bermain game saja, tapi buku ini bisa menjelaskan bagaimana cara kita mencari informasi atau bisa game tersebut bisa menghasilkan informasi yang baik dari game tersebut. Ada berikut ini, ada 10 kompetensi literasi digital yang digunakan dalam buku panduan ini. Yang pertama itu mengakses, di mana kompetensi mengakses mengacu pada serangkaian keterampilan teknis yang diperlukan bagi seorang individu ketika berinteraksi dengan media baru. Contohnya adalah bagaimana seorang individu atau seorang yang suka bermain dan membutuhkan informasi mengenai cara mengoperasi komputer sebelum mengelola konten yang akan diunggah di media baru atau di media sosial. Bagaimana cara kita menemukan informasi, bagaimana cara kita menggunakan teknologi di masa sekarang ini, dan bagaimana cara kita mengaksesnya dengan baik. Yang kedua, ada kompetensi dengan cara menyeleksi. Di sini, kemampuan individu untuk memilih dan memilih informasi didapatkan dari media baru. Individu yang menguasai kompetensi ini akan membuang informasi yang tidak diperlukan atau informasi yang tidak benar. Yang ketiga, ada memahami. Bagaimana cara kita memahami game tersebut? Kita membuat kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu yang memahami makna dari konten yang kita buat, baik tingkat literal ataupun tingkat konten di media yang kita buat. Contohnya saja kemampuan untuk menangkap pesan orang lain atau juga ide-ide individu yang dipublikasikan pada platform yang berbeda, misalnya dari buku, video, atau blog dan Facebook dan lain sebagainya. Dan untuk menafsirkannya makna dalam bentuk pendek, bisa seperti individu harus mampu bereksperimen dalam bentuk lingkungan mereka sendiri. Baiklah,
Jika kita ingin mencari informasi, terlebih dahulu kita harus tahu 10 langkah tersebut. Yang pertama itu cara kita mengaksesnya, yang kedua cara menyeleksi, yang ketiga bagaimana kita memahami, yang keempat menganalisis, yang kelima verifikasi, yang keenam mengelaborasi, yang ketujuh mendistribusikan, yang kedelapan produksi, yang kesembilan berpartisipasi, yang ke-10 berkolaborasi. Jadi 10 tahapan ini wajib kita terapkan untuk mencari informasi. Jadi kesimpulannya itu adalah dari kedua buku tersebut sama-sama menjelaskan tentang literasi, di mana kita harus sering membaca atau mencari informasi yang kita inginkan, dan janganlah mencari informasi itu yang berkelebihan. Kita harus mencari sesuai fakta yang kita inginkan. Dan bagaimana cara kita untuk jika kita seorang menjadi gamers, kita harus bisa memanfaatkan game kita tersebut supaya bisa bermanfaat juga, atau memberikan informasi tentang game kita itu yang kita mainkan kepada orang agar bisa orang juga memainkannya dan mendapat hal positif juga. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kedua buku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.